Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 177. Sepasang. Nora masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita cantik itu hanya diam terpaku menambahi perempuan yang dipegang oleh Anita. Meskipun hasil USG terakhir menantunya tidak terlihat jelas, Nora yakin bahwa dua cucunya laki-laki. Perempuan, Anita kembali mengulang ucapannya. Oma jangan bercanda. Safira tetap tidak percaya. Firman istrinya dengan mulut yang sedikit terbuka. Ia berharap apa dengarnya tidak salah. Perempuan, tanya dengan suara sangat pelan namun dapat dengar Safira dengan jelas. Jangan sampai kita menjadi korban kusilan Oma, ya mas, Safira mainkan suaminya. Anda tertawa kecil mendengar perkataan cucunya. Oma terlalu usil ini sampai semua orang gak percaya. Dokter kandung Safira tersenyum memandang wanita yang begitu sangat disegani tersebut. Anda tidak menjawab. Waktu itu kembali menyelesaikan pekerjaannya dan memotong pusar bayi dan kemudian bersihkannya. Sedangkan Nora masih diam memandang bayi itu tanpa berkedip. Wanita itu masih memikirkan apakah ini beneran terjadi ataukah hanya halusinasi. Jika ini memang benar-benar terjadi, tidak terbayangkan seperti apa reaksi suaminya ketika mendapatkan cucu perempuan. Setelah membersihkan kedua bayi, Anita menggendong kedua bayi itu di tangan kiri dan juga kanannya. Dengan sengaja ia tidak memberikan bedong. Letakkannya satu bayi di samping wajah ibunya sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Safira hanya menangis setelah mendengar suara tangis kedua anaknya yang begitu nyaring di gendang telinganya. Menjadi seorang ibu merupakan impian semua wanita. Ia begitu bahagia karena mendapatkan dua anak sekaligus. Rasa lelah saat mengandung kedua buah hatinya hilang seketika. Vino mengusap air matanya. Diciumnya pipi bayi berkulit putih pucat itu secara bergantian dan kemudian mencium kening istrinya. Cukup lama birnya menempel di kening istrinya sambil menangis. Mas, anak kita, Safira tersenyum. Vino menganggukkan kepalanya. Lihat, Anita menunjukkan bayi perempuan yang kini sudah memakai gelang warna pink. Bertuliskan Safira Iskandar. Mulut Safira terbuka lebar ketika melihat bayi perempuan. Perempuan Oma, tanya Safira. Mirip punya mominya kan? Anita menunjukkan bagian inti si bayi. Oma serius? Safira bertanya ketika dengan bodohnya pada ia sudah melihatnya sendiri. Sejak tadi Oma sudah bilang, gak ada yang percaya. Tertawa kemudian mencuipi Safira. Vino menang bayinya. Pria itu sungguh tidak menduga bahwa salah seorang dari bayinya adalah perempuan. Itu sangat cantik dan berambut kecoklatan. Doang papi makbul, ucap Nora sambil memandang Safira. Sedangkan luar ruangan, keempat pria berbeda generasi terlihat sangat gelisah. Yang membuat Habibie, Rangga dan Zidan semakin pusing dan panik karena melihat Andrew tidak ada henti-hentinya mondar-mandir doang di depan mereka. Mengapa lama sekali? Andrew mengusap wajahnya yang kasar. Ada rasa lega di hatinya saat melihat pintu ruangan terbuka. Pria baru menyandang status menjadi kakek itu langsung mendekati perawat yang keluar dari dalam ruangan. Bagaimana? Apa operasinya sudah selesai? Apa aku boleh masuk? Bagaimana dengan kondisi anak dan juga cucu-cucuku? Andrew langsung meneror perawat itu dengan pertanyaan. Maaf Pak Andrew, Anda tidak boleh masuk, ucap perawat itu dengan tersenyum. Lalu, bagaimana dengan cucu dan menantuku? Semuanya baik, dan yang lebih mengejutkan, menantu Pak Andrew ternyata sangat kuat dan hebat. Justru yang menangis dan ketakutan Mas Vino waktu membuka rahasia. Setelah menyadari ucapannya, perawat itu dengan cepat melarikan diri. Habibie, Zidan, dan Rangga mendengar dengan jelas ucapan si perawat. Namun tiga pria itu tidak berani untuk mengejek karena tahu seperti apa menegangkannya di dalam sana. Keempat pria itu kembali memandang ke arah pintu yang terbuka.
Haibi, Andro, Zida, dan Rangga tak begitu bahagia saat melihat Naura keluar dan menggendong 2 bayi. Satu bayi memakai bedong warna biru dan satu lagi memakai bedong warna pink. Dari warna bedong saja sudah jelas bahwa satu perempuan dan satu laki-laki. Nama kepala itu tidak peka dengan hal yang seperti ini. Sayang, ini cucu-cucuku. Andro lebih dulu mendekat dan menguasai kedua bayi itu. Mereka biasanya diwajibkan untuk mengalah. Iya mas, jawab Naura dengan senyum penuh kebahagiaan. Ah, cucu-cucuku, kalian tampan sekali. Leher rambut kalian berwarna coklat, hidung mancung, kulit putih pucat, bibir merah, bola mata berwarna coklat terang. Kalian benar-benar mewarisi ketampanan Grandpa. Andro terus berkicau sambil mematikan kedua bayi dari tangan istrinya. Tapi mas, Naura tidak jadi melanjutkan ucapannya ketika Andro langsung memotong perkataannya. Aku akan menggendong kedua cucuku. Beratu menunjukkan sikap posesifnya. Maka tidak mau berbagi dengan besanya. Mas Andro, itu ada 2, ucap Habibi. Iya, aku tahu, jawab Andro acuh tak acuh. Dasar kek pelit, Habibi berkata dengan kesal. Tentu saja biasanya tidak merasa bersalah. Naura hanya diam sambil memandang suaminya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sikap posesif Andro seperti ini sungguh sangat lucu di matanya. Zidan dan Rangga hanya memandang kedua bayi tersebut tanpa berani untuk mengambilnya. Kita akan menggendongnya jika papi Andro sedang ke kamar mandi, bisik di telinga Zidan. Ide yang bagus, papi Andro pelit, kata Zidan. Sudah lahir, Al-Ghazali baru datang meletakkan tas yang dipesannya maminya di lantai. Pemuda tampan itu melihat kedua ponakannya dan berbicara untuk menggendong salah satunya. Andro melotot sang putra. Kenapa tidak boleh, papi? Tanya Al-Ghazali. Kedua keponakanmu masih terlalu bayi, sedangkan kamu tidak berpengalaman menggendong bayi. Yang ada, nanti salah mengambilnya dan itu tidak baik untuk bayi. Andro menjelaskan dengan logika. Al-Ghazali hanya diam dengan mulut yang sedikit terbuka. Permisi pak, kuda bayi akan dibawa ke ruang perawatan bayi, karena akan diperiksa dokter anaknya. Perawat itu berkata dan langsung mengambil bayi di tangan Andro tanpa permisi dan meletakkan dalam box bayi. Saya ke perawat satu lagi mengambil bayi yang memakai bedong pink dan meletakkan dalam box bayi. Andro hanya diam dengan 1000 kekesalan menang kedua perawat cantik tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.